I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nutrika dari kelas FM 21B dengan nama anggota yang lain yaitu Ferdian Pranata dan Ahmad Fauji. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai bioenergetika, di mana dosen pengampu mata kuliah biokimia ini yaitu Bapak Apoteker Surya Amal MKes. Isi dari materinya lanjut. Bioenergetika. Apa sih bioenergetika itu? Bioenergetika atau termodinamika biokimia adalah suatu bidang ilmu biokimia dan biologi sel yang membahas tentang perubahan dan pemanfaatan energi yang berlangsung dalam suatu reaksi biokimia pada sel hidup. Sistem biologis pada makhluk hidup pada dasarnya menggunakan energi kimia dalam mempertahankan proses yang berperan dalam kehidupan. Sumber energi utama yang dimanfaatkan untuk mempertahankan berbagai fungsi sel dalam tubuh disebut sebagai adenosin trifosfat atau Selanjutnya, perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia. Yang pertama, ada organisme yang berfotosintesis menyerap energi matahari secara langsung dan merubahnya menjadi bentuk energi kimia, misal glukosa dan senyawa organik lainnya. Yang kedua, jasad heterotrof menggunakan hasil energi ini sebagai sumber untuk pembentukan struktur biomolekul dan senyawa kimia berenergi tinggi yang diperlukan untuk segala kegiatan yang memerlukan energi. Yang ketiga, senyawa yang tak terpakai lagi didegrasi menjadi energi panas yang dilepaskan ke alam lingkungan. Selanjutnya ada hukum termodinamika yang digunakan pada sistem biokimia. Yang pertama, hukum di termodinamika 1. Energi total suatu sistem tambahkan energi sekitarnya adalah konstan, juga merupakan hukum penyimpanan energi. Berarti dalam seluruh sistem energi tidak pernah hilang atau bertambah selama perubahan, tetapi energi dapat dipindahkan dari satu bagian ke bagian lainnya atau dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Misal, energi kimia diubah menjadi panas, listrik, radiasi, atau energi mekanik. Yang kedua, hukum termodinamika yang kedua. Entropi total suatu sistem harus meningkat bila proses terjadinya spontan. Entropi menyatakan besar perubahan suatu sistem dan menjadi maksimum sewaktu sistem mencapai keseimbangan. Lanjut, dalam biokimia ada reaksi eksergonik yaitu katabolisme. Katabolisme bisa disebut dengan disimilasi atau proses pemecahan makromolekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini menghasilkan energi bebas sama dengan lebih reaksi eksergonik, misal respirasi atau fermentasi. Yang kedua ada reaksi endergonik atau anabolisme. Anabolisme bisa disebut dengan biosintesis, yaitu proses pembentukan senyawa kimia kompleks atau makromolekul dari molekul yang lebih sederhana. Makromolekul sama dengan protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Proses pembentukannya memerlukan energi bebas. Reaksi endergonik contohnya fotosintesis, kemosintesis. Selanjutnya ada respirasi seluler, pembentukan ATP atau adenosin trifosfat. Yang pertama ada glikosis. Glikosis merupakan proses pemecahan glukosa untuk membentuk molekul asam piruvat.
Glikosis terjadi melalui 10 reaksi kimia yang terjadi secara berurutan. Diawali dengan pemecahan molekul glukosa 6 karbon menjadi molekul asam piruvat 3 karbon. Pada proses ini terjadi pelepasan 2 atom hidrogen yang digunakan untuk mengubah NAD menjadi NADH. Di samping itu, sebagian kecil energi dibebaskan pada 2 tahap reaksi glikosis yang terjadi di antara reaksi 1,3 asam disfosfogliserat menjadi 3 asam fosfogliserat dan juga di antara reaksi asam fosfonopiruvat menjadi asam piruvat. Energi yang dibebaskan ini kemudian digunakan untuk membentuk ATP dengan total 4 molekul ATP yang dihasilkan dari 1 molekul glukosa. Namun demikian, perlu diingat bahwa 2 molekul ATP ini dibutuhkan dalam proses fosforilisasi glukosa membentuk molekul fruktosa 1,6 disfosfat untuk melalui proses glikosis. Oleh karena itu, total molekul ATP yang diperoleh proses glikosis secara keseluruhan hanya berjumlah 2 ATP untuk setiap molekul glukosa yang dipakai. Saya akan melanjutkan dari pengertian respirasi seluler pembentuk ATP atau adenosin trifosfat. Siklus asam sitrat atau Krebs. Terdapat 2 tahapan penting pada siklus ini, meliputi dekarbosilasi oksidatif dan siklus asam sitrat. Asam piruvat yang dihasilkan dari proses glikolisis yang berlangsung di sitosol akan membawa matriks mitokondria untuk diubah menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA melalui proses dekarbosilasi oksidatif. Selain itu, reaksi ini juga melepaskan CO dan atom hidrogen yang kemudian diubah menjadi NADH. Dengan demikian, secara keseluruhan proses dekarbosilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil CoA, 2 molekul CO, dan 2 molekul NADH. Asetil CoA yang telah terbentuk akan memasuki siklus asam sitrat yang juga berlangsung di dalam matriks mitokondria. Proses ini dimulai dengan berbentuknya ikatan antara molekul asetil CoA yang memiliki 2 karbon dengan molekul oksalosasetat yang memiliki 4 karbon. Selanjutnya, respirasi seluler pembentukan ATP atau adenosin trifosfat. Fosforilasi oksidatif merupakan proses pembentukan ATP akibat transfer elektron dan NADH atau FADH2 ke O2 melalui serangkaian pengumpan elektron atau rantai respirasi. Proses ini terjadi pada membran dalam mitokondria. Proses ini merupakan sumber utama pembentukan ATP pada organisme aerob. Aspek klinis metabolisme. Pemahaman tentang proses metabolisme sangat penting dalam mempelajari dasar-dasar terjadinya penyakit pada manusia. Secara normal, proses metabolisme tubuh berlangsung dalam keadaan seimbang, tanpa adanya pergeseran atau perubahan dalam setiap jalur metabolisme. Pada kondisi tertentu, proses adaptasi normal akan terjadi untuk menjamin ketersediaan zat-zat kimia yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup suatu organisme. Contohnya adalah pada saat tubuh berpuasa, kelaparan, saat berolahraga, ataupun kehamilan dan menyusui. Pada kondisi abnormal, maka proses metabolisme akan berlangsung dengan cara yang tidak seharusnya, hingga terjadi kondisi yang dikenal dengan gangguan metabolisme. Sehingga, sebagai contoh pada saat tubuh kekurangan asupan makanan dalam kondisi yang lama, gangguan produksi enzim, ketidakseimbangan hormon, atau penggunaan obat-obatan terlarang. Adaptasi metabolisme dalam kondisi saat kelaparan. Pada saat seseorang masih mempunyai asupan energi yang cukup, kelebihan energi yang tidak terpakai akan disimpan di dalam tubuh. Tubuh akan menjalankan proses metabolisme sebagaimana mestinya untuk mencakupi kebutuhan energi harian, yang utamanya berasal dari metabolisme karbohidrat, dan selanjutnya merubah kelebihan energi menjadi cadangan energi. Di saat
asupan makanan tidak mencukupi, maka terjadi proses adaptasi, yaitu sebagian besar sel-sel tubuh akan menghemat pemakaian glukosa sebagai sumber energi. Selanjutnya ada adaptasi metabolisme dalam kondisi abnormal. Pada situasi abnormal, misalnya pada penderita diabetes mellitus tipe E, tipe 1, maka sistem metabolisme tubuh akan mengalami perubahan untuk beradaptasi demi mencukupi kebutuhan hidup. Walaupun proses adaptasi diharapkan dapat menjaga kadar gula darah yang normal, namun pada kondisi ekstrim, pada proses adaptasi justru akan terjadi sebaliknya. Kadar insulin yang rendah akan memicu peningkatan pengambilan dan penggunaan glukosa melalui peningkatan proses glucogenesis yang berasal dari cadangan asam amino di jaringan hati. Selain itu, kurangnya kadar insulin di dalam darah akan meningkatkan aktivitas hormon glukagon yang merupakan hormon antagonis insulin. Peranan hormon glukagon adalah bentuk proses pemecahan lemak atau lipolisis. Selanjutnya di sini ada materi mengenai kondisi klinis akibat gangguan yang berkaitan dengan bioenergetika, di mana kehilangan massa otot skeletal pada PPOK atau penyakit paru-paru obstruktif kronis, penurunan berat badan, lalu kekurangan energi yang mengakibatkan kondisi malnutrisi, ada marasmus atau berat badan kurang dari 60% berat badan sesuai dengan usianya. Suhu tubuh bisa rendah karena lapisan penahan panas hilang, dinding perut hipotonus dan kulitnya melonggar hingga hanya tampak bagai tulang terbungkus kulit. Tulang rusuk tampak lebih jelas atau tulang rusuk terlihat menonjol, di mana terlihat pada gambar. Terus juga anak menjadi berwajah lonjong dan tampak lebih tua atau old man face. Otot-otot melemah, atrofi bentuk kulit berkeriput bersamaan dengan hilangnya lemak, subkutan, perut cekung, sering disertai diare kronik terus-menerus atau susah buang air kecil. Selanjutnya ada struktur ATP atau adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat atau ATP adalah suatu nukleotida. Nukleotida ini tersusun atas 3 komponen, yaitu basa nitrogen baik dari susunan purin atau pirimidin, gula dari golongan pentosa, dan 1 atau lebih gugus fosfat. Gabungan antara basa nitrogen dan pentosa disebut nukleosida. Adenosin trifosfat atau ATP ini merupakan suatu nukleotida yang dalam biokimia dikenal sebagai satuan molekular, di mana pertukaran energi intraseluler. Manfaat atau faedahnya, ATP bisa digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel. ATP juga mempunyai peran penting dalam sintesis asam nukleat. Molekul ATP juga digunakan untuk menyimpan energi yang diproduksi tumbuhan dalam respirasi seluler. ATP yang berada di luar sitoplasma atau di luar sel bisa berfungsi sebagai kaki tangan signaling yang mempengaruhi pertumbuhan atau respon terhadap perubahan anggota yang terkait. Selanjutnya ada katabolisme makronutrien pembentuk ATP, di mana jalur metabolisme dalam tubuh terbagi menjadi 3 kategori, di antaranya yang pertama jalur anabolik, yaitu jalur yang berperan dalam sintesis senyawa yang lebih besar dan kompleks dari senyawa yang lebih kecil atau sederhana. Jalur anabolik ini bersifat menyerap kalor dan membutuhkan energi endotermik. Jalur ini terlibat dalam proses sintesis protein dari asam amino, sintesis glikogen dari glukosa, dan sintesis trigliserida dari asam lemak. Yang kedua ada jalur katabolik, yaitu merupakan jalur yang berperan dalam penguraian senyawa berukuran besar dan kompleks menjadi senyawa yang lebih kecil dan sederhana, serta sering melibatkan reaksi oksidatif. Jalur katabolik ini bersifat melepas panas dan menghasilkan energi atau eksotermik. Jalur ini terlibat dalam proses
pemecahan protein menjadi asam amino, pemecahan glikogen menjadi glukosa, dan pemecahan trigliserida menjadi asam lemak. Yang ketiga ada jalur amfibolik, yaitu yang berperan sebagai penghubung antara jalur anabolik dengan jalur katabolik. Jalur ini terlibat pada siklus asam sitrat. Selanjutnya, apa sih peranan ATP itu atau adenosin trifosfat? ATP adalah suatu nukleotida trifosfat yang mengandung adenin, ribosa, dan 3 gugus fosfat. Peranan ATP yaitu sebagai pembawa energi terletak pada gugus trifosfat yang mengandung 2 ikatan fosfoanhidrid. Hidrolisis ikatan ini akan melepaskan banyak energi bebas, dan juga pada semua proses ATP memegang peranan utama dalam pemindahan energi bebas dari proses-proses eksergonik ke proses-proses endergonik. ATP mempunyai peranan dalam pemindahan radikal fosfat. Peranan ATP dalam bioenergetika, biokimia diperlihatkan pada percobaan yang menunjukkan bahwa ATP dan kreatin fosfat dipecah selama kontraksi otot dan disintesis kembali yang bergantung pada suplai energi dari proses-proses oksidatif. Pada reaksinya dalam sel, ia berfungsi sebagai kompleks Mg2+ atau magnesium 2+. Selanjutnya ada cadangan energi sebagai sistem penyangga ATP. ATP berperan penting sebagai alat tukar energi pada sel, yang mana tersusun dari adenosin, nukleosida, dan 2 gugus fosfat berenergi tinggi. Meskipun ATP berperan penting sebagai sumber energi utama, jumlahnya sendiri tidak lebih banyak dibandingkan bentuk fosfat berenergi tinggi lainnya, sehingga masih diperlukan bentuk cadangan energi selain ATP untuk mempertahankan berlangsungnya metabolisme tubuh. Komponen kelompok fosfat berenergi tinggi lainnya berupa enol fosfat, misalnya fosfoenol piruvat, anhidrida, misalnya 1 fosfat pada 1,3 bifosfogliserat, dan fosfoguanidin, misalnya fosfokreatin dan fosfoarginin. Fosfokreatin merupakan salah satu bentuk cadangan fosfat berenergi tinggi kelompok fosfagen, yang mana jumlahnya dalam tubuh sekitar 3-8 kali lebih besar dibanding ATP. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.